Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan dianugerahkannya kami sebagai warga kehormatan utama, izinkan kami juga mengucapkan salam dengan bahasa Dayak. Adil Katalino, baru samen kasuraga, basengat kajubata. Terima kasih. Anggota DPD RI Provinsi Kaltara, Martin Bila, beserta pengurus Majelis Adat Dayak Nasional yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional, Dr. Andes Yakobus Kumis, yang baru saja membacakan skep keputusan untuk kami, untuk dianugerahi sebagai masyarakat Dayak. Yang saya hormati Pak Kabik, Pak Asrena, Pak Aslok, Kadiftik, Dirtipiter, dan rekan-rekan dari jajaran Mabes Polri, Pak Kapolda Kaltim, Pak Imam, Pak Pangdam Mulawarman, Majen TNI Tribudi, Kabinda Kaltim, diwakilkan Kabako, Pak Kolonel Infanteri Majayus, Pak Rasid, Kepala Balai Prasarana Pembangunan Wilayah Kaltim, Bapak Rosalindra Saputra, Bapak Bupati Penajem Pasir Utara, Insinyur Haji Hamdan, beserta seluruh Forkompinda, anggota DPD RI selaku Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kaltim, Bapak Jainal Arifin, beserta para Ketua Dewan Adat dan DKI Jakarta. Kemudian para Ketua Umum Paguyuban Lintas Etnis Kalimantan, yang saya hormati Ketua Umum Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, para kepala adat besar, para damang, temanggung, para ketua ormas, lembaga masyarakat adat Dayak, para sesepuh, tokoh dan pemuka adat Dayak Kalimantan, serta hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama, tentunya kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di hari Sabtu jam 14 waktu Indonesia Tengah. Saya mendapatkan penghormatan, penghargaan dan apresiasi yang luar biasa dari Majelis Adat Dayak Nasional. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tentunya saya selaku pribadi dan selaku pimpinan Polri merasa sangat bangga. Kami merasa sangat terhormat bisa diberikan gelar sebagai warga utama masyarakat adat Dayak, dan tentunya ini semua akan memperkuat sinergitas antara Polri dengan masyarakat adat Dayak Nasional, dan tentunya kami betul-betul menjadi keluarga dari masyarakat adat Dayak Nasional. Hari ini saya mendapatkan informasi ada pernyataan sikap dan dukungan dari masyarakat adat Dayak Nasional untuk mendukung pembangunan IKN di titik nol, yang merupakan bentuk komitmen dan dukungan, sehingga kita harapkan dengan dukungan seluruh elemen dari Majelis Adat Dayak Nasional, maka pembangunan IKN yang saat ini sedang berjalan betul-betul kita harapkan
bisa berjalan tepat waktu, kemudian juga tidak ada kendala, tidak ada halangan, dan tentunya terhadap siapapun yang tentunya nanti akan mengganggu proses perjalanannya, maka masyarakat adat Dayak Nasional akan berada di paling depan. Jadi kalau semangatnya sudah seperti itu, maka kita yakin bahwa yang namanya Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara IKN ini, proses yang ada mulai dari zaman Bapak Presiden Soekarno, kemudian berlanjut sampai dengan presiden-presiden berikutnya, sampai dengan Pak SBY, dan terakhir oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu diwujudkan. Dan setelah ini dicanangkan, setelah ini dimasukkan di dalam undang-undang, maka tugas bagi kita semua adalah untuk kemudian menindaklanjuti dan menyukseskan proses perjalanan pembangunan IKN, karena ini adalah pertaruhan kita, pertaruhan bangsa kita, dan juga pertaruhan generasi sekarang dan yang akan datang untuk betul-betul bisa membawa maju, membawa lompatan bagaimana kita menggeser dari yang namanya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, dan itu kuncinya apabila IKN ini bisa dibangun dan berjalan sukses. Oleh karena itu, atas dukungan dari rekan-rekan masyarakat adat Dayak Nasional, tiba-tiba saya bisa berbahasa Dayak walaupun sedikit salah-salah ini. Dikah tawai neng mung cenganak-cenganak, MADN yak amek nyelima, babekah na ilumung kabadeng NKRI. MADN yak panyit nyipe dek juma, lametek udip kelunan kadok Nusantara. Kalau ada yang salah karena baru 1 hari, Pak. Ya, nanti kalau 1 minggu beliau sudah kalah sama saya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, mohon maaf. Indonesia dengan keberagamannya yang luar biasa tentunya menjadi anugerah bagi kita semua, yang tentunya ini adalah kekayaan yang kita miliki, dan tentunya menjadi kekuatan yang apabila ini kita pertahankan menjadi salah satu hal yang bisa kita banggakan, tidak hanya di mata nasional tapi juga di mata internasional. Kebudayaan, keberagaman etnis, apalagi kekasan dari masyarakat adat Dayak, ini adalah sesuatu kekuatan yang betul-betul bisa kita kelola dan menjadi potensi bangsa, menjadi potensi adat yang kemudian bisa kita angkat dan menjadi salah satu posisi kekuatan. Dan kalau ini kita kelola dengan baik, ini bisa menjadi potensi kekuatan ekonomi bagi masyarakat Dayak. Oleh karena itu, tentunya saya sangat mengapresiasi, Pak, terkait dengan penyelenggaraan Rakernas Masyarakat Adat Dayak Nasional kali ini, dan saya yakin bahwa pasti ada pointers khusus yang menjadi kesimpulan yang kemudian tentu akan menjadi satu kesepakatan untuk mendorong agar masyarakat adat Dayak Nasional ini betul-betul bisa terus tampil menjadi salah satu kekuatan utama khususnya di IKN nanti, sehingga kemudian
kebudayaan Dayak yang ada di wilayah Kalimantan ini betul-betul bisa dikenal oleh dunia internasional. Saat ini tentunya kita sedang terus berjuang untuk melakukan hal-hal tersebut, dan tentunya perlu saya informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa memang tantangan kita untuk menyelesaikan apa yang sudah menjadi konsep, yaitu pembangunan IKN di wilayah Kalimantan Timur ini, kita banyak menghadapi berbagai macam persoalan, khususnya persoalan di lingkungan global. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu kita sudah bisa melewati yang namanya COVID-19. Namun saat ini kita menghadapi dampak dari perang Rusia melawan Ukraina. Jadi ini juga tentunya kita semua tentu harus siap, harus berdoa, dan juga selalu siap untuk menghadapi perkembangan situasi yang ke depan kita semua masih gelap. Ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa saat ini 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Hampir setiap hari 19.000 orang meninggal karena kelaparan. 66 negara ekonominya terancam ambruk. 16 negara saat ini sudah mulai mendaftar ke IMF untuk mendapatkan bantuan. Jadi ini adalah situasi global yang tentunya kita harus waspada. Di tengah situasi yang ada tersebut, puji Tuhan, alhamdulillah Indonesia saat ini masih cukup terkendali. Inflasi kita, bila kita bandingkan dengan beberapa negara maju, kita berada di posisi peringkat ke-7 terendah di antara negara-negara G20. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita, kalau kita lihat, kita terus mengalami kenaikan dibandingkan kuartal pertama, kemudian kuartal keempat di tahun 2021 terjadi peningkatan dari 3,51 menjadi 5,02, kemudian di kuartal pertama 2022 di angka 5, dan di kuartal kedua tahun 2022 berada di angka 5,44%. Artinya kalau kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, maka harapan kita untuk mewujudkan visi Indonesia Maju, Indonesia Emas. Mohon maaf, Pak. Mudah-mudahan udah keenak. Nah, ini udah keenak, Pak. Jadi itu adalah kondisi negara kita. Bagus, cukup baik. Namun kalau kita bandingkan dengan kondisi luar, tentunya kondisi ini juga akan berpengaruh terhadap bangsa kita. Karena memang saat ini kita sedang melakukan berbagai macam upaya untuk menghadapi ekonomi global, menghadapi dampak global dengan berbagai macam kegiatan yang tertuang di dalam transformasi menuju ekonomi yang lebih baik,
di mana beberapa konsep saat ini sedang berjalan, mulai dari pembangunan green economy, SDM yang berdaya saing, produktivitas di sektor ekonomi, integrasi ekonomi domestik, transformasi digital, dan juga yang saat ini di tempat ini adalah bagaimana kita mewujudkan pembangunan dan pemindahan IKN. Jadi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menghadapi kondisi lingkungan global yang sedang tidak menentu. Namun di sisi lain, tentunya kalau ini berjalan, maka yang tadi saya sampaikan bagaimana merubah dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, itu betul-betul bisa kita wujudkan. Bagaimana kemudian dengan berbagai macam kajian, maka harapannya ini juga akan meningkatkan investasi yang ada di Kalimantan Timur, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan PDRB, meningkatkan arus perdagangan nasional, dan tentunya bagaimana mewujudkan Indonesia ini menjadi IKN khususnya menjadi kota dunia. Tapi di sisi lain, tentunya kita juga menarik investasi, menarik investor untuk bisa masuk di IKN. Mudah-mudahan dengan kondisi lingkungan global yang seperti itu semua tetap jalan. Karena ini adalah pertaruhan kita. Jadi kita tentunya harus melakukan apa yang bisa kita lakukan sehingga proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini betul-betul bisa berjalan tepat waktu. Dari kepolisian kita menggelar operasi Nusantara, baik yang terpusat maupun kewilayahan, termasuk juga ada Satgas Pengamanan Pembebasan Lahan. Ini semua kita lakukan agar proses pembangunan di IKN, mulai dari perjalanan logistiknya, permasalahan-permasalahan yang ada di IKN, semuanya paling tidak bisa kita kelola dan kita mitigasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita atasi dan bisa berjalan lancar. Tentunya dukungan dari MADN di dalam mendukung proses pembangunan IKN ini menjadi suatu support yang sangat besar bagi pemerintah. Oleh karena itu, saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya support dari MKDN, ini juga akan membuat kita semakin solid, semakin bersinergi, sehingga tantangan yang dihadapi ini bukan hanya tantangan pemerintah pusat, tapi tantangan kita semua. Dan bagaimana kita menjaga agar semua tantangan ini bisa kita lalui, dan kuncinya salah satunya adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan Kamtipmas, khususnya di wilayah cara masyarakat adat Dayak berada di tempat itu juga salah satu kunci yang harus kita pertahankan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas penganugerahan kepada saya selaku warga kehormatan utama masyarakat Dayak. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan acara hari ini, dan kami tentunya siap untuk selalu bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat adat Dayak nasional untuk mendorong, mensukseskan apa yang menjadi program-program pemerintah, mengawal kebijakan-kebijakan pembangunan, mengawal program-program yang tentunya ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya akhiri satu pantun, ke hulu Mahakam naik perahu, disambut tarian enggang riang gembira. Mari kita semua terus bersatu demi pembangunan ibu kota negara. Terima kasih, saya akhiri. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.